Oke. Sambil ini ya, sambil yang Ciani sama yang lain mau bagi-bagikan, itu bisa bagikan, dulu bagikan. Sambil ini ya, sambil yang Ciani sama yang lain mau bagi-bagikan. Oke. Siap ya? Oke. Ini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Oke. Siap. Ebi udah ready, Ebi? Udah di-share, Bi? Udah. Okay. Sudah. Ya. Aku belum. Ya. Aku mau share. Bisa. Aku nggak bisa nge-share-nya di sini. Masih. Oke, baiklah. Selamat malam para atomian semua yang lagi nonton pada kesempatan malam hari ini. Nah, kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Ya, ada leader dan 4 orang leader ya. Nah, ada leader utama kita itu ada Ciani. Hai Ciani. Halo Uni. Hai Ciani. Ya, bagi teman-teman yang nonton itu juga bisa di-share di dindingnya masing-masing ya, karena kita di sini sharing ya. Nah, lanjut lagi ini ada Cinova. Hai Cinova. Halo. Halo Cinova. Ada Ebi juga. Hai Ebi. Halo. Ada Iris. Hai Uni. Hai Cinova. Hai Mbak Edi. Ada Play. Halo semua. Halo semua. Halo. Oke, ada Play dan suami. Baiklah, malam ini kita nggak ada tema ya, karena kita nyantai aja, kita santai aja. Nah, ini bisa diketahui sama atomen semua di jaringan 313. Ini Ciani adalah leader kita Diamond Master. Ya. Ciani ini adalah leader kita Diamond Master yang tinggal di Jakarta. Oke, say hello dulu boleh sama Ciani nih, banyak nih. Hai semua. Hai Ciani. Oke. Halo. Anak Ciani nggak ada kelihatan. Nah, oke. Baiklah. Untuk ini kita tanya-tanya santai karena di sini semua atomiannya udah lumayan jadul ya, udah berpengalaman, udah lama di atomi. Nah, untuk ini kita nggak lama-lama, kita langsung aja bertanya. Mungkin para atomian lain ada yang mau bertanya, titip pertanyaan di Facebook juga boleh. Ya, nanti saya bacakan ke tamu kita malam ini. Oke, jangan lupa di-share di dindingnya masing-masing ya. Oke, Ciani. Siap. Kita ajukan pertanyaan dulu ke leader kita ini, leader kita semua yang hadir di malam ini. Kiranya Rahayu, Diamond Master. Untuk pertama, saya akan tanyakan ke Ciani, sedikit ya. Cerita pengalaman pertama, Ciani itu kenal dengan atomi. Oke. Nah, jadi sebenarnya ketemunya itu nggak sengaja. Saya lagi makan di satu restoran. Nah, waktu keluar suami ketemu sama temennya. Nah, dia nawarin produk-produk Korea. Nah, dia bilang ini gratis. Nah, terus waktu itu kita sama sekali nggak tertarik ya. Nggak berpikiran sama sekali ini adalah satu peluang bisnis yang baru. Cuman pas pulang, dia seminggu kemudian dia follow up. Ayo bro, join aja seperti ini karena free, nggak ada ruginya. Yaitu, terus akhirnya suami, ya udahlah daripada juga nggak rugi apa-apa kan, kasih KTP langsung untuk nanti didaftarkan seperti itu. Nah, itu juga yang saya tiba-tiba dimasukin grup. Nah, terus saya dapat info seperti itu. Oh, jadi pertamanya itu nggak sengaja ketemu ya, Cia? Iya. Ya, belum pernah coba produknya, belum lihat produknya. Itu tahun berapa ya, Ci? Itu tahun 2018 bulan April. Oh, berarti pas baru ini ya, baru registrasi aja ya? Iya, baru ngumpul KTP aja tuh. Iya, baru kumpul KTP, belum registrasi. Oke. Oke. Berarti itu kesan pertamanya Ciani bergabung di Atomi tanpa lihat produk dulu karena tertarik sama lagi dengan yang lain itu karena dengar produknya dari Korea. Enggak juga. Enggak juga. Enak hati sama teman. Oh gitu.
berarti bukan nggak ada Korea-Koreanya berarti ya? Nggak ada ya? Belum Nggak ada, belum ke situ. belum ada sampai ke situ. Pokoknya registrasi aja gitu. Ya. Oke, itulah pengalaman Ciani, beda ya dengan Atomian yang lain di mana sekarang produknya udah launching, ada aplikasinya, itu ketertarikannya mungkin lebih double dari Ciani sebelumnya. Oke lah. Oke Ciani, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan Ciani ibaratnya tadi karena belum tahu apa-apa, itu merintisnya di awal itu gimana? Iya. Nah, jadi karena pas saya kan juga lagi omset nasi bakar lagi sepi ya. Jadi kan saya punya banyak waktu. Dan juga saya tuh tipe orang yang mau tahu, penasaran kayak gitu ya. Nah, saya searching di googling, di internet, di Facebook, saya cari informasi tentang Atomy. Terus semakin saya cari tahu, ternyata, loh, kok ini perusahaannya gede ya? Terus saya lihat lagi, loh kok produk-produknya keren banget. Pakai masker aja itu muka yang jerawatan jadi sembuh. Terus belum ketemu lagi produk yang hemohim, bisa sembuhkan kanker dan lain-lain. Saya makin, wow, ini keren banget gitu ya. Makanya saya sejak itu saya kumpulin info sebanyak mungkin. Saya keep, saya mau nggak mau hafalkan. Nah itu saya lakukan kayak gitu. Makin ke situ waktu saya share ke teman saya, kan saya mulai share ya. Saya mulai share. Nah pertama kali orang yang pertama yang saya kenalkan itu sebenarnya saya cuma cerita gini. Ada produk Korea, lu mau nggak? Seperti itu. Jadi simple banget. Dan waktu itu teman saya ini terus terang awalnya senang, tapi terus dia cek, loh kok ini MLM ya? Nah mulai deh. Iya. Jadi awalnya dulu cara mengembangkannya seperti itu, memperkenalkan berarti dengan Koreanya lagi ya. Iya betul. Ini ada produk dari Korea begini. Gitu. Berarti kita tahu cara triknya nge-guide orang gimana. Berarti kita jual Koreanya. Iya, betul. Berarti yang saya ini juga Ciani cari tahu sendiri, berarti googling sendiri, cari tahu itu Atomy apa. Karena sekarang kan udah banyak itu zaman semakin canggih, kita bisa googling apa yang kita mau. Nah, seharusnya para Atomian yang ada di sini juga begitu. Ingin tahu banyak tentang Atomy. Nah, kita bisa googling sendiri, mulai dari registrasinya, segala macam, karena semuanya sudah lengkap ya. Nah, itu dari pengalaman Ciani. Mungkin para leader yang lain ini ada pertanyaan buat Ciani? Ya, silakan. Ada pertanyaannya, atau saya lanjut dulu sementara? Kita ke Cisondak kali ya, Cinova. Hai Cinova. Halo. Iya, kenalkan ini Cinova, co-leader saya. Di mana Cinova? Di Manado. Di Manado. Nah, Cinova ini seperti yang kita ketahui tuh, coba lihat tuh wajahnya glowing banget. Harus pakai kacamata kalau nonton Cinova ya. Ya, biar nggak mantul itu sinarnya. Oke lah Cinova. Yang mau saya tanyakan ke Cinova ini, kesan pertama kenal Atomy itu gimana? Kesan pertama kenal dengan Atomy. Ya, kesan pertama pas waktu itu kan, itu ceritanya lagi di salon. Oke. Awalnya itu suami saya yang lagi cari krim mata, karena biasa kan kalau laki-laki kan lebih cepat keriput dan kantong matanya sudah orang Manado bilang tabembeng. Tabembeng itu apa tuh? Kantong mata. Iya, kayak ngantung begitu. Iya, kantong mata berarti, ya. Iya. Terus pas di salon itu ketemu, ada di salon itu memang dia ada pajang Atomy. Kebetulan ambil krim matanya itu, dan waktu itu saya coba hand body-nya. Body lotion ya? Iya, body lotion. Ya, kesan saya pertama waktu pakai hand body-nya itu. Kan saya biasanya pakai hand body yang merek yang mahal lah. Oh iya. Saya pakai hand body-nya itu terasa beda sekali. Iya, terasa beda sekali waktu saya pakai di kaki, di tumit sampai jari-jari saya, kok saya rasa kok lembut sekali ini hand body. Itu belum daftar kan Cinova? Belum daftar. Belum daftar. Waktu itu di salon, orang salonnya nggak tawarin member. Iya. Jadi saya cuma pikir pakai aja pertama.
Terus waktu kesan pertama saya rasa bagus, saya cari tahu ini Atomi ini jualnya di mana. Saya takutnya nanti kan kalau di salon biasanya jualnya mahal-mahal. Ya. Jadi saya cari tahu. Nggak tahu kebetulan pas ketemu saya lihat-lihat ada saudara saya juga ternyata dia member Atomi itu. Ya. Awalnya kita beli, tapi kita belum berpikir untuk jadi member. Kita belum mengerti itu apa bisnisnya Atomi itu bagaimana. Berarti Saya produk pikir, ya. iya. Beli-beli aja dulu produknya dulu. Nah, saudara saya bilang, Ci, sayang ini pembeliannya sudah banyak. Kenapa nggak jadi member aja? Ya sudah, tapi ya sudah, daftarkan aja lah. Ya gitu. sudah, setelah dia daftar, dan dia ternyata bantu juga saya, dia masukin member di bawah saya. Iya. Terus kan saya biasa sering story video dengan hasilnya Atomi ini. Iya. Ternyata banyak yang tertarik, banyak yang tanya-tanya, Ci pakai produk apa? Oh, itu udah pakai skincare-nya, Cici? Waktu itu udah pakai skincare-nya? Iya, sudah pakai. Enggak kan pertama pakai hand body. Baru terus kan di salonnya itu pas kita memang sudah pesan skincare-nya itu. Kita sudah pakai skincare. Ya. Terus nah itu kita sering-sering videoin. Saya kalau mau cerita awalnya panjang. Oh, gitu. Singkat aja ya. Berarti kita udah nangkap itu. Berarti Nova terkesannya karena udah coba produknya, nggak kepikiran ini barangnya multi level punya atau apa, yang penting bagus aja. Iya, bagus aja, iya. Bagus aja, nggak kepikiran ya buat mau bisniskan atau segala macam, yang penting pakai aja dulu. Iya. Dan hasilnya bagus, terus Cinovanya sering live, saya lihat di Facebook. Iya. Makanya banyak ketertarikan orang. Nah, ini juga bisa diambil ya sama Atomian sekalian. Jadi kalau kita udah pakai produk Atomi itu, sering-seringlah live gitu ya, Cia? Iya, betul. Nah, sering live, yakinkan orang ini saya ini emang Atomian loh, saya emang pakai loh produknya. Nah, gitu, itu merupakan juga daya tarik orang agar bisa pakai Atomi tanpa harus registrasi dulu ya. Cari produknya dulu. Oke, baiklah. Nah, itu pengalaman Cinova ya di awal. Iya. Nah, kita ke Iis dulu nih. Nah, ke Iis. Nanti Pak Sutri ada 2 nih loh. Orang tadi nggak tahu ya, kita datangin pasangan suami istri yang hot, yang hit. Ya. Nah, oke Iis. Oke, Uni. Oke, Iis. Satu pertanyaan dulu ya. Kenal Atomi itu pertamanya gimana? Nah, kita kenal dulu, kita harus tahu dulu ini Atomian ini kenalnya dulu bagaimana dengan Atomi. Pertama saya kenal Atomi ini tentunya Uni sendiri ya yang perkenalkan kepada saya gitu kan. Produk. Saya mulai mengenal Atomi itu saya tertarik dengan produknya dulu ya. Bukan tentang menjalankan MLM-nya lah, produknya dulu. Saya coba, saya pakai dan terbukti gitu loh khasiatnya memang terasa ke saya, baru saya mencoba untuk memperkenalkan produk Atomi ke yang lain. Oh gitu, berarti pakai dulu juga ya, pakai dulu. Iya, kita buktikan sendiri gitu ya. Iya, bagus, emang gitu. Atomian itu emang harus pakai produknya dulu. Nah, digaris besarkan Atomian itu harus punya produk Atomi di rumahnya, gitu ya? Iya, benar sekali. Nah, ini kan sekarang Iis nih, kalau nggak salah dulu sebelumnya ini kan udah jalanin Atomi ya, udah tahun kedua ya. Itu kan banyak rayuan juga, karena sekarang jamurnya multi level ya, bisnis jaringan itu banyak ya. Itu kan banyak rayuannya, Iis ininya bagus, ada yang nawarin produk juga, ada yang nawarin sistem paling banyak ya. Nah itu bagaimana caranya Iis itu bertahan di Atomi? Saya tetap harus Atomian sejati ini, itu gimana triknya? Bisa dibagi karena ini banyak ya di sini orang yang ditawari, kamu harus join dong bisnis ini nih bagus nih, ini bisa segini-segini. Nah, bagaimana cara menangkal atau tetap bertahan di Atomi sampai sekarang? Yang pasti rayuan-rayuan seperti itu banyak sekali ya. Cuman saya mungkin tipenya orang memang tidak gampang selingkuh, tidak gampang selingkuh ya. Jangan gampang selingkuh. Dan saya juga orangnya tidak gampang percaya gitu. Sebelum saya membuktikan sendiri gitu kan. Tapi setelah saya pakai produk Atomi ini, saya
memang nggak bisa berpaling gitu loh. Dan saya tidak akan mudah tertarik dengan rayuan-rayuan yang lain gitu. Saya berusaha untuk fokus dan fokus menjalaninya. Dan karena saya punya apa ya, punya tujuan gitu ya, punya harapan di Atomi inilah. Nah, harapan itu yang paling penting. Kita punya harapan di Atomi. Tanpa harapan, tapi bertahan karena kita ada harapan. Ya, maju terus ya, maju terus, pokoknya pantang mundur lah. Siap, ya. Terima kasih Uni. Oke, selanjutnya kita ini nanti pertama kali yang Pleti bikin jatuh hati. Produk yang pertama kali bikin Play itu jatuh hati ke Atomi itu apa? Uni, sorry tadi saya enggak dengar pertanyaannya. Oke, Uni ulangi. Oke. Produk yang pertama sekali yang bikin Pleti itu jatuh hati di Atomi itu apa? Oke, jadi sebelum saya sebutkan produk pertama yang bikin saya jatuh hati, saya flashback dulu cerita sebelum saya bertemu dengan si produk Atomi ini. Jadi tahun 2018 itu Uni kan telepon saya, tawari Atomi, saya tolak mentah-mentah. Jadi tawaran Uninya saya kacangin gitu loh. Tidak saya indahkan karena waktu itu memang saya sedang menjalankan bisnis multi level juga. Dan saya ini tipe orang yang fokus. Jadi saya enggak hiraukan, saya tolak dengan sopan tentu ya. Dengan sopan saya tolak Uni. Demikian setelah itu baru teman saya kirimin saya odol. Oh, jadi bermula dari odol. Yes, dari odol Atomi. Nah, itu kesan pertamanya itu gimana? Kenapa bisa sampai jatuh hati itu sama si odol itu kenapa? Odolnya, jadi saya kan sebelum pakai odol itu bekas pakai behel. Nah, teman-teman kan tahu sendiri kalau orang yang pakai behel itu pasti giginya kalau tidak sering di scaling juga bakalan kuning kan? Iya. Nah, setelah saya lepas behel, pakai odol, 2 bulan kan saya pakai odol, saya merasa gigi yang sangat kuning itu kok memutih ya. Jadi merasa giginya menjadi bersih. Terus yang kedua, pas dipakai, sekali dipakai pasti berasa tuh, keset banget. Jadi gigi kayak jadi bersih banget pas pakai odol Atomi. Jadi kesannya di odol itu sangat mendalam ya. Padahal waktu itu belum lagi menjalankan bisnisnya, baru kenal produk. Belum menjalankan bisnis. Iya. Oke, kenapa akhirnya kita ini ya, akhirnya Pleti memutuskan, oke, saya jalan di Atomi. Nah, itu kan kisahnya lumayan panjang. Yang embel-embelnya kita nggak ini ya. Yang pentingnya akhirnya Pleti memutuskan, oke, fix saya mau jalan nih, saya mau fight di Atomi. Itu cerita awalnya sampai tertarik begitu gimana? Oke, jadi saya cerita, odol Atomi itu sudah mendarat di tangan saya dari bulan November akhir. November akhir 2019. 2018. Oh, 2018, oke. Nah, setelah mendarat di tangan saya, odolnya tidak saya pakai, tapi saya simpan baik-baik di dalam lemari. Iya, oke. Saya simpan karena menghargai kan teman sudah jual, ya udah tak beli aja. Nah, odolnya saya simpan di lemari sampai bulan Januari 2019, pas pindah dari Jakarta ke Surabaya. Nah, biasalah kan, barang-barang yang sisa-sisa dari Jakarta tidak saya beli. Kebetulan odol juga kan nggak ada. Nah, pada saat sampai di sini, saya bongkar-bongkar barang-barang, ketemu sama odol Atomi. Ya udah, tak pakai aja. Nah, ya, berarti awalnya memutuskan menjalankan bisnisnya itu gimana? Oke, saya menjalankan bisnisnya. Karena produknya bagus, dan si Brian, dia kan biasanya 3 bulan ya, sekali itu harus scaling. Nah, ternyata pakai odol Atomi, dia pun merasa bahwa giginya bersih dan tidak ada karang gigi lagi. Akhirnya selama dari bulan Januari sampai Maret, itu saya telepon Uni untuk join Atomi. Ini satu ini yang di sebelah ini, dia yang uber saya, ayolah saya yang join Atomi lah, jalankanlah bisnisnya, ayolah. Cuman waktu itu karena bisnis mantanku masih eksis,
Jadi saya nggak mau jalankan 2. Saya fokus 1 kan. Nah, setelah di bulan Maret barulah karena sudah tidak eksis, jadi saya telepon Mbak Uni untuk mendaftarkan. Jadi maksudnya gini, jadi pertama apa namanya tadi itu akhirnya memutuskan untuk mau menjalankan Atomi itu supportnya dari Brian berarti. Yes, dia malah yang uber saya untuk join Atomi dan jalankan bisnisnya. Nah itu kan masih rahasia loh, belum ada yang tahu kan di sini. Ternyata di balik suksesnya Play sekarang itu awal dia kenal Atomi, yang dorong, yang push dia untuk jalan Atomi itu suaminya, bukan dia. Jadi kasih tepuk tangan lah buat suaminya. Aduh, terima kasih Brian. Ini jarang-jarang loh suami kayak gitu. Nah, oke, itu berarti udah terjawab ya 2 pertanyaan. Kita ke Ebi nih. Hai Ebi. Hai. Nah, Ebi ini juga berada di Sulawesi. Oh ya, kalau Play tadi di Surabaya ya, yang Ebi berada di Palu ya, Bi? Di mana, Bi? Palu ya? Palu. Nah, oke, kita di sini lintas pulau dan lintas provinsi ini. Oke, Ebi. Akhirnya kita ketemu begini ya, saling live. Nah, oke lah. Pertanyaan pertama Uni. Oke. Dulunya pernah kan di bisnis jaringan. Nah, nih, dulunya Ebi pernah di bisnis itu juga udah jadi leader ya kalau nggak salah. Udah leader juga ya. Nah, itu. Apa sih perbedaan yang sangat mendasar? Akhirnya Ebi memutuskan untuk saya Atomian sejati gitu. Akhirnya Ebi memutuskan ke Atomi. Apa masih waktu itu sudah berhenti di jaringan sebelumnya atau jalan terus hengkang atau gimana? Oh, ya. Jadi kalau dulu itu saya sudah tidak jalankan lagi bisnis jaringan yang sebelumnya. Hanya saya masih jual, tapi hanya jual secara retail unit. Cuman tidak jalankan lagi bisnisnya karena saya rasa memang sudah tidak bisa. Kebetulan produknya bagus, jadi saya masih dagangkan. Gitu. Jadi waktu itu kalau di Atomi itu saya malah waktu itu belum tahu bisnisnya. Hanya waktu itu rasakan produknya pertama kali 6 sistem itu. Yeah. Saya waktu itu sebenarnya saya waktu pertama kali di paket saya Atomi itu datang yang 6 system, saya lihat packingannya ya Uni. Iya. Packingannya, tampilannya, terus saya pegang-pegang, saya tuh kayak memang sudah feeling barang ini bagus. Dari tampilannya saja dia sudah bagus sekali. Belum coba ya, baru lihat tampilan. Belum coba. Jadi pas saya itu biasanya kalau beli produk, ketika pertama kali produk itu datang, kalau saya belum pakai, saya tidak akan upload. Gitu ya. Ya, cuma waktu itu waktu pertama kali produk saya datang, karena packingannya bagus, kemasan semua bagus, jadi saya upload waktu itu. Memang saya sudah janjikan saya akan review. Nah, 4 hari pakai 6 sistem itu, Uni saya ada rasakan perubahan kan di bagian pipi saya yang biasanya kasar, ya, bisa jadi agak lebih lembut terus kenyal-kenyal. Nah, dari situ saya mulai penasaran. Saya lihat di aplikasi Atomi, saya cari semua, saya cek semua barang-barangnya, saya lihat produk-produk yang rating-ratingnya saya cek kan di aplikasi kan ada rating untuk produk kan? Iya. Ya, yang saya lihat waktu itu Healthy Glow Base sama body lotion. Saya belum pakai waktu itu Uni, hanya mungkin jiwa dagang saya kepikiran kayaknya ini bagus didagangkan ini. Karena memang bagus kan waktu saya pertama pakai, jadi belum sampai yang pelajari bisnisnya. Kalau soal bisnis itu malah sebenarnya saya sambil jalan lama Uni baru ngecantol bisnisnya jalan lama dulu. Iya, jadi karena kebetulan Uni saya sebenarnya ditawari Atomi itu sudah dari pertama kali Atomi launching di Indonesia.
Hanya waktu itu yang tawari itu teman saya yang ada di Ternate. Ya. Dia memang jualan kosmetik. Jadi saya pikir, saya enggak mau ditawari karena memang dia jualan kosmetik. Jadi dia pastilah akan promo ya. Banyak brand kan. Saya enggak suka kalau orang yang tawari saya itu terlalu banyak brand yang dia pegang. Jadi saya pun sedikit kepercayaan saya. Sampai kemudian saya lihat teman-teman saya posting. Nah, hanya mungkin kemarin yang waktu saya masuk pertama itu saya belum kena kemarin cara penjelasan soal marketing plan-nya Atomy. Karena masih mikir di produknya dulu ya. Ya, masih pikir produknya, tapi memang saya sudah feeling barang ini bagus. Oh gitu. Berarti pertama kesannya Ebi ini tertarik karena udah melihat kemasan aja udah tertarik. Belum coba dia tapi sudah tertarik. Dan yakin ini barangnya gampang dijual. Ya. Nah, itu ya. Berarti yang kita tangkap ini ya buat Atomian sekalian, itu makanya produk Atomy itu kemasannya sangat bagus ya. Itu orang bisa lihat dari kemasan aja, ini orang udah tahu kualitasnya. Nah, gitu. Oke, lanjut ini tantangan terbesar Ebi di Atomy itu sampai sekarang apa sih? Tantangan terbesar. Tantangan paling besar itu karena pertama ini saya pertama kalinya Uni bisnis yang ada skincare-nya. Oh, jadi dulu nggak bermain di skincare ya? Tidak. Tidak berani Uni. Masalahnya kan kalau persoalan skincare ini kan persoalan muka kan. Jadi waktu saya promo Atomy pun saya sambil berproses. Jadi saya sempat tidak pede karena dulu kan di sini saya flek parah. Oh, kenapa nggak ada dibikin testi itu? Memang waktu itu Uni sama sekali tidak kepikiran. Oh iya. Lanjut. Ya, tapi waktu saya review itu memang saya janji waktu tiap kali kebetulan karena saya sudah punya followers di FB yang dari sebelumnya pembeli sebelumnya, jadi memang saya janjikan kita akan lihat perubahannya ke depan sampai saya tidak sadari hilang sendiri flek itu. Jadi tantangan paling besar itu memasarkan produk kosmetik yang merek luar. Oh gitu ya, jadi seolah-olah ini merek luar bersaing dengan lokal. Ya, yang racikan itu memang di sini booming sekali Uni. Ini tahu, karena di sana persaingan kita di sana dengan ini dan di sana banyak yang jual produk-produk racikan ya. Tapi nggak salah lah, kita bisa gandeng mereka. Kita bisa gandeng Atomy dengan produk mereka. Jangan khawatir, kita bisa gandeng karena Atomy bisa menyesuaikan lah. Kita gandeng itu hasilnya akan lebih bagus. Tapi itu tantangan masih bisa diatasi. Tapi tetap semangat kan ya? Tetap dong. Semangat Uni. Nah oke. Ini pertanyaan buat para pendamping ini lagi. Buat bapak-bapak Keren dan Kece Badai. Nah pendamping setia istri sampai sekarang ya istrinya udah menjalankan bisnis yang gitu. Ini pertanyaannya sama ya buat dua lelaki di samping para istri. Pertanyaannya saya kasih sama aja. Bagaimana sih rasanya punya istri yang pintar cari duit? Dulu dijawab dulu sama suaminya Ebi nih. Gimana rasanya itu punya istri yang pintar cari duit? Karena nggak semua loh suami dapat istri yang pintar cari duit seperti kita ini ya, cici-cici. Nah, gimana perasaannya? Ya, rasanya sih kayak main game terus dapat bonus. Catat ya. Punya istri pintar jadi duit, laki-laki merasa dapat main game, dapat jackpot ya. Jackpot. Nah, lanjut. Gimana rasanya? Gimana sih rasanya? Itu rasanya baru satu. Kasih yang panjang lebar dong, Pak. Iya sih, maksudnya kan selama ini ya pada umumnya dalam kehidupan berumah tangga ini adalah sebenarnya tidak bermaksud untuk
melawan kodrat gitu kan, tapi pandangan masyarakat pada umumnya adalah seakan-akan mencari nafkah itu adalah urusan lelaki, ya, betul. bukan urusan wanita gitu. Tapi ya ada kelompok-kelompok kecil yang perempuan-perempuan hebat yang kemudian masuk di wilayah itu untuk mencari nafkah. Nah, buat kita sebagai seorang kepala keluarga, tentunya ini adalah poin positif ya. Ini adalah nilai plus. Selama bahwa ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dan segala macamnya, terus kemudian segala sesuatunya itu dibicarakan, terus kemudian komunikasi ya intinya ya. Ya benar, kita segala sesuatunya dikomunikasikan. Tapi kalau di kami berdua selama ini sih fine saja gitu kan. Bahkan saya lebih suka dalam tanda kutip malah membiarkannya gitu. Ya, membiarkannya tapi dalam karena kita tahu ini hal yang positif ya. Ya. Oke. Saya lebih memilih memperhatikannya dari kejauhan. Nah iya, kita pantau aja karena kita kan kasih kepercayaan sama istri ya. Istri juga pastilah kita para istri ini kalau dikasih kepercayaan juga nggak neko-neko. Iya kan para istri? Nah oke, kita lanjut nih ke Brian nih. Brian, gimana pertanyaannya yang sama? Bagaimana caranya? Bagaimana rasanya punya istri udah cantik, pintar cari duit, kurang apa lagi? Nah, coba kasih nih. Tanggapannya Brian gimana nih? Baik, Uni. Jadi sebenarnya ya kurang lebih sama dengan Om Rambu tadi yang di Palu. Jadi memang rasa bersyukurnya juga luar biasa karena terus terang Flay kan nikah dengan saya, dia sarjana, sempat kerja di BUMN. Dan, saya pikir sih dia mengorbankan karirnya di BUMN untuk ikut saya kerja, kan saya kerjanya pindah-pindah, Uni. Iya. Jadi tiap daerah di mana properti yang ditawarkan di situ saya pindah. Jadi dia sudah berkorban istilahnya dengan karirnya itu dia ikut saya. Nah, ketemu pertama kan dengan MLM dulu yang sebelumnya ya bareng kita. Gak apa-apa sebut aja lah karena sekarang kita sebut saja W gitu. Iya W. Nah, saya bersyukurnya itu dia ada kegiatan karena dia cuma di rumah ketika di Jakarta kan itu 2015 kalau nggak salah. Dia cuma betul-betul di kosan. Dan kegiatan ini betul-betul mengisi waktunya dan membuat dia tidak bosan di rumah. Kalau mau dihitung dari 2015 sampai 2020 sekarang, dia tambahnya itu luar biasa menurut saya. Jadi karena memang tuntutan pekerjaan saya pindah-pindah dan dia selalu ngikut, otomatis dia nggak kerja kan, Uni. Nah ketika dia dapat kegiatan ini terus menghasilkan ya rasanya luar biasa bersyukur sih. Bersyukur sekali ya dapat istri cantik, pintar cari duit. Aduh, itulah. Dan saya nggak pusing juga dia nggak kemana-mana. Karena ini jarang-jarang loh. Biasanya istri bisa ngabisin duit. Biasanya banyaknya gitu. Suami kerja, istri ngabisin duit. Kalau ini kan di Atomi kita kerja, kita ngasilin duit, kita ya gitu menikmati ya kan. Jadi support suami itu sangat penting ya. Itulah bagi Atomian yang punya suami yang rasanya banyak ininya aturannya, ajak nonton live kita ini. Yuk, tag itu para suami. Nah, oke lanjut ke pertanyaan kedua buat bapak-bapak ganteng ini karena cuma berdua, paling ganteng ini di sini berdua. Merasa terganggu nggak dengan kesibukannya yang tidak kenal waktu? Nah, merasa terganggu nggak kesibukannya Flay kadang-kadang lagi makan mungkin main HP juga, mau tidur dia nge-zoom juga sampai malam kita. Nah, itu merasa terganggu nggak? Siapa ini? Saya dulu ya? Iya, Brian dulu deh. Terus terang saya nggak terganggu nih. Justru kalau dia punya kegiatan, saya punya kesempatan banyak main game. Karena saya terus terang kalau itu nggak usah dicatat ya. Nggak usah dicatat. Nggak, gini. Saya ceritain dulu ya. Kan saya kerja di sini dan tinggal juga di sini. Jadi artinya ya harapan kami para suami otomatis ya kalau setelah bekerja seharian di kantor pulang ke rumah itu pengen istirahat kan namanya gini. Refleksi. Ada istilahnya laki-laki itu butuh mainan, Uni. Iya, istilahnya butuh game. Tapi bukan main perempuan ya, sorry. Jadi kita punya hal yang positif gitu. Jadi maksudnya butuh itu kan butuh me time lah.
kayak ibu rumah tangga juga butuh me time kan. Ya, Nah, ketika dia sibuk kan main dengan, game. ketika dia sibuk dengan ketika dia sibuk dengan pekerjaan yang saya anggap saya bisa monitor dan itu betul-betul positif, apalagi menghasilkan duit, ya justru saya bilang saya nggak terganggu sama sekali. Oh gitu, nggak terganggu ya. Nah, gimana ini bapak suaminya Ebi, pak suaminya Ebi, gimana nih menurutnya? Apakah merasa terganggu nih dengan kericuhan yang dibikinnya Ebi di rumah? Kadang pasti nelpon mutar-mutar rumah kan? Iya, ini orderannya lagi di ini, belum sampai ke sini. Nah, iya sebentar lagi saya jemput sama suami saya, merasa keganggu enggak itu, Pak suami? Tidak sih ya. Saya justru malah senang karena dulunya pekerjaan Ebi itu kan sebenarnya jauh di luar kota. Kadang bahkan seminggu kami tidak ketemu. Kadang dalam 10 hari ketemunya cuma 2 hari. Terus dia harus lagi kembali lagi ke tempat kerjanya. Makanya sejak aktivitasnya ini kan kemudian dia lebih banyak di rumah gitu. Ya perempuan kan dia khususnya itu kan senang ngobrol. Ketimbang mencuri waktu saya kebanyakan ngobrol, dia manfaatkan di jalur positif lah, dia pakai prospek ngobrol dengan semua orang. Saya pikir ya ini jauh lebih bagus daripada gitu. Dia pastinya harus adalah ya dulu saya pegawai negeri Uni. Oh dulu itu pegawai negeri. Pastinya ya. Berhenti. Jadi yang pastinya bahwa kehidupan di rumah sekarang itu jauh lebih menyenangkan lah ketimbang dulu cuman sendiri di rumah ketemunya paling sehari atau 2 hari dalam seminggu. Itu pun untung-untungan gitu. Jadi tidak mengganggu ya, ribut aja terus Ebi siang malam nelfon prospek gitu kan. Nah itu dia. Zoom kita nanti malam. Pokoknya asal yang positif pastilah suaminya dukung. Iya kan? Oke, itu jawaban dari bapak-bapak keren dari malam ini. Saya salut ini ya. Samalah sama suami saya. Suami. Oke, kita lanjut ke Ciani yang di bawah ini lagi bingung. Apa nih orang pasangan muda, ini berasa muda kembali kita. Iya kan Cia? Oke, ke Ciani lagi. Apa-apa aja nih yang udah Ciani dapat di Atomi selama 1,5, hampir 2 tahun ya Cia? Dapat apa? Ya selain finansial, maksudnya saya ada pengalaman ke apa, gitu-gitu. Apa aja yang udah Ciani dapat nih selama di Atomi? Perubahan karakter sih sebenarnya. Oh iya. Dulu kalau orang yang udah pernah kenal saya lama ya, saya itu orangnya pendiam dan kaku. Gitu ya. Jadi di sini mau nggak mau kita ini kan berusaha ya menjadi yang terbaik. Jadi dulunya yang nggak bisa selfie, nggak bisa apapun, kita jadi berusaha semaksimal mungkin. Kita harus aktif terus. Yang karena apa yang kita lakukan itu dicontoh sama kita punya member ya. Jadi kalau kitanya diem-diem aja ya, bagaimana dengan bawah kita? Jadi kita berpikir gimana harus selalu positif dan nggak boleh berhenti gitu loh sampai tujuan kita tercapai seperti itu. Ya kita banyak belajar sih ya. Semua orang kan pasti bisa melakukan kesalahan, punya kelemahan. Dan di sini kita belajar terus ya menjadi yang lebih baik kemudian hari. Saya sih merasa bahagia ya, terus terang di bisnis ini kita bisa menolong orang lain karena produk-produknya ini kan herbal dan alami. Seneng banget kalau misalnya apalagi kalau pas suplemen itu ya orang pakai kok recovery. Terutama testimoni saya pribadi sih, anak saya yang sembuh karena koyo itu ya, benar saya yang menjadi satu explode ya, benar tuh meledak gitu ya, saya udah nggak bisa di stop lagi gitu loh. Nah jadi sebenarnya kunci saya benar-benar bisa jalan pol di Atomi karena saya ketemu testimoni yang luar biasa dari pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi. Jadi inilah yang buat saya untuk sharing lagi. Apalagi benda yang simple ya, cuman koyo yang cuman nggak sampai 50.000 bisa bantu penyembuhan yang keluarnya mesti jutaan dan waktu yang lama. Jadi saya pengen berbagi sama orang lain karena produk simple ini bisa menolong banyak orang. Kayak gitu.
Berarti yang Cici dapat selama di Atomi adalah karakter Cici yang jadinya berubah gitu ya. Mungkin banyak juga ketemu sama orang-orang baru gitu ya, Ci ya. Ya itu yang pasti rekening nambah dong. Pasti. Nah, itu yang paling penting, Ci. Kenal dengan Atomi, rekening kita nambah. Jadi orang yang belum kenal dengan Atomi, rekeningnya nggak nambah. Jadi kita tarik tuh yang belum join di Atomi, kita suruh biar mau nggak rekeningnya nambah seperti saya. Yuk, kita jadi Atomian. Oke, lanjut ini Cici. Pengalaman paling berkesan di Atomi itu apa? Pengalaman yang paling berkesan itu mungkin dari 100, ada satu yang paling berkesan. Itu apa? Yang tadi ya, pengalaman anak saya sembuh dari di produk ya, di produk ya. Terus juga ya, yang paling berkesan ya, yang ya ini, maksudnya dulu kan income saya benar kan nol ya, karena ada start nol, dan saya kan ibu rumah tangga, nggak pernah ngejalanin bisnis jaringan seperti ini. Saya cuma sharing, loh kok berkembang. Ini benar-benar surprise ya. Kalau saya bilang, saat ini kan semua orang stay at home, kita nggak bisa bisnis secara normal. Saya ngebayangin kalau saya masih jualan nasi bakar, saya susah untuk berjualan. Gimana saya mau dapat income? Jadi yang paling berkesan saya benar-benar di Atomi ini mendapat sumber hidup gitu loh. Ada kehidupan baru rasanya. Ya? Iya, benar-benar yang terus terang waktu itu ekonomi susah sekali untuk bikin masuk anak kuliah aja susah gitu ya. Jadi benar-benar cerita awalnya itu benar-benar saya udah kebingungan mau ngapain lagi gitu loh. Jadi di Atomi ini bikin benar-benar tuh bikin sesuatu yang beda. Banget yang sekarang saya istilahnya sekarang memetik hasilnya gitu ya. Yang rekening tuh setiap bulan masuk yang akhirnya saya bisa pelan-pelan kuliahin anak saya gitu. Have a nice day. Oke, jadi ini ya pengalaman dari Cici itu banyak sekali kita bisa petik hikmahnya. Jangan pernah berputus asa. Kalau ada orang yang nawari kesempatan, kenapa tidak? Ya kan? Kita kan lihat dari orang-orang yang sukses ya, Ci ya. Karena kita juga nggak jual mimpi. Di Atomi kita nggak jual mimpi, karena kita juga jual kerja keras ini, jual keyakinan ya. Kalau kita yakin jalanin suatu bisnis, itu kita akan dapat reward-nya yang lebih. Gitu ya, Ci ya? Iya, betul. Oke, makasih Cici itu penjelasannya. Kita kembali ke Cisondak ini. Cinova, aduh saya lebih Cisondak gitu. Cinova. Nah, Cinova ini kalau nggak salah ini dia tidak hanya ibu rumah tangga, tapi dia punya bisnis yang lain yang juga spektakuler, bombastis dan fantastis. Dia pengelola Pertamina ini loh. Nah, ini bisa buat ibu-ibu di luaran sana bisa dilihat. Karena impian orang itu bermacam-macam, walaupun sudah mapan di sekarang. Nah, itu masih mau jalanin Atomi. Nah, ini di kesibukannya Cinova ini selain menjalankan bisnis Atomi ini, kan juga ada usaha lain nih. Mengganggu atau bisa dikolaborasi? Oh, kalau itu tidak mengganggu, sama sekali tidak mengganggu, karena ini kan sistemnya cuma pencet-pencet saja. Iya. Daftar member, nanti mereka yang belanja. Kalau ada yang memang beberapa member saya yang tidak mau belanja, jadi mereka beli ke saya. Jadi saya belanjakan, saya yang bantu belanjakan. Jadi kalau untuk kesibukan tidak ada kesibukan, dan memang usahanya usaha suami ya. Tapi punya kebanggaan tersendiri. Punya penghasilan juga ya. Sendiri. Iya. Jadi bisa bangga, saya bisa dapat begini. Jadi bisa kebanggaan tersendiri lah. Jadi tidak sebagai istri tidak mengharapkan suami. Oke, jadi kita nggak nampung aja ya, tapi kita juga kita juga bisa membeli kebutuhan kita sendiri dengan kita sendiri. Nah gitu. Jadi nggak ada yang mengganggu ya sebenarnya di bisnis Atomi ini. Tidak ada. Input member ini tidak ada. Yang input member Cinova udah bisa kan? Kenapa? Menginput member baru sama belanja sendiri udah bisa kan? Oh, udah bisa. Sekarang saya malah udah lebih. Udah lebih ya. Nah, itu bagi yang lain ini Cinova
dia di tengah adalah kesibukannya, dia masih bisa belajar nginput member, belanja sendiri. Oke, itu gampang kan Cia kalau dipelajari ya? Iya, gampang itu. Berarti bisa jadi contoh nih buat atomian yang lain nih, karena Cinova juga ada usaha yang lain, nggak selalu bergantung dengan suami, ya karena dengan penghasilan sendiri kita jadi bangga juga ya Cia. Iya, tapi awalnya saya tidak tahu dengan daftar member, cara belanja memang saya tidak tahu. Yang tahu itu upline saya, yang ambil saya. Jadi setiap ada member saya kasih ke dia yang daftar. Tapi lama-lama saya pikir kenapa saya tidak mau belajar. Oke. Ya, jadi saya tidak bergantung ke upline. Hanya saya tanya-tanya itu bagaimana cara daftar member, gimana cara belanja, sampai saya tahu. Sampai berhasil. Supaya saya pikir kita jangan bergantung ke orang lain. Oke. Kalau bisa kerja sendiri. Oke, ya bagus itu Ci. Berarti pokoknya kita yakin kita bisa, ya pasti bisa. Iya pasti bisa. Nah, ini kalau saya lihat ini wajahnya Cinova dari awal kita mulai live tadi kan glowing sampai sekarang itu semakin bagus, semakin glowing aja ya. Nah, ya dari pagi ini. Itu udah dari pagi. Ya udah dari pagi. Nah itu lihat yang belum kenal yang produk Atomi yang masih ragu, kita live ini nyata loh real. Jadi ini Cinova udah dari pagi dan dananya tetap hit ini. Masih. Malah tambah kinclong kalau dia tambah berkeringat dia tambah lihat aja. Saya harus pakai kacamata, Ci. Oke. Berarti Cinova puaskah dengan produk Atomi yang Cinova pakai sekarang? Iya, sangat puas. Karena dan tidak mau pindah lagi. Ya, karena saya lihat juga ini pengalaman Cinova sebelumnya udah ke klinik A, klinik B, itu udah testinya udah nyebar di mana-mana, udah pakai laser segala macam, akhirnya menjatuhkan pilihan ke Atomi. Iya. Ceritakan Ci sedikit ini pengalaman pahit. Jadi intinya tidak semua perawatan di klinik itu menghasilkan hal yang kita inginkan. Ternyata di Atomi bisa. Coba Cici terangkan sedikit buat Atomian. Oh, ceritakan tentang saya ke klinik ya? Iya. Jadi ini kan masalah awal saya itu flek. Tadinya flek saya sih cuma sedikit, cuma di pipi-pipi aja. Cuma karena setiap kali lihat kan agak terasa terganggu lihat flek-flek ini. Walaupun sudah pakai bedak yang tebal, tetap aja masih kelihatan. Sudah pakai semua produk saya sudah coba yang dari murah sampai mahal sudah. Terus dengar, ayo teman-teman di laser. Ya sudah pikir jalan terakhir aja laser. Udah pergi ke klinik 1, udah berapa kali laser kok nggak ada perubahan, pindah lagi ke klinik satunya. Udah begitu, sampai terakhir ada yang klinik yang memang lebih terkenal. Iya. Dan saya pindah ke situ lagi. Saya pikir pasti kalau udah terkenal banyak artis ya pasti hasilnya pasti bagus. Iya, pastinya bagus. Nah, saya ke situ ternyata yang tidak seperti yang saya impikan itu tidak terjadi. Karena itu tidak mau tahu kulit kita ini sensitif atau apa. Dia sekali perawatan 3 kali perawatan. Itu mahal berarti ya Ci kalau perawatannya di sana? Iya. Kenapa? Jadi pertama waktu perawatan itu dia kasih saya pertama peeling Hollywood peel yang kayak pil-pil itu yang ditarik-tarik itu. Iya. Terus dia anestesi. Kan kalau di laser itu tetap harus dianestesi dulu. Ya. Nah, waktu itu ya saat itulah kulit saya bisa menerima anestesinya itu jadi iritasi dan ini memang parah sekali. Kan sudah lihat ya foto-foto saya. Itu memang parah sekali. Dan waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini muka kan ini muka sudah rusak. Aduh. Dalam hati bagaimana ini? Tapi
klinik itu memang dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan kerusakan saya. Setiap 1 minggu 2 kali saya ke klinik, diobati, dikasih pendinginan. Ada kira-kira 2 bulan mungkin ya mereka rawat. Tapi sampai terakhir sudah sembuh, saya lihat bekas-bekasnya itu masih penuh. Masih ada bekasnya. Oke, ya saya lihat ada di fotonya itu wajahnya Cinova ada bekas-bekasnya. Nah sekarang berarti sudah sangat puas dia dengan yang Atomi berikan sama Cinova yang sampai saat ini, yang bikin wajah Cinova sampai ke tahap glowing ini. Iya, setelah itu saya coba produk lain. Saya sudah tidak balik lagi ke klinik itu. Saya pikir kalau saya balik lagi malah tambah rusak lagi. Jadi saya coba dulu produk-produk yang ada yang memang mahal. Katanya ini bisa menghilangkan, bisa memudarkan flek. Saya sudah pakai itu kira-kira mungkin 2 bulan. Oke. Saya lihat nggak ada perubahan. Nah, saya lihat Atomi ini, saya pikir coba aja ini Atomi, barangkali siapa tahu. Saya orangnya karena sudah putus asa, ya coba-coba aja semua krem, siapa tahu bisa ada perubahan. Nah, waktu saya pakai ini Atomi, baru seminggu saya sudah rasa sangat puas sekali karena lihat hasilnya itu kan, kok ini muka kayak kelihatan glowing karena memang kulit saya kering. Saya kan sudah umur 46. Kering. Umur 46 masih kelihatan 35-an loh, Ci. Iya. Nah, saya nanya umur tadi ya, Cinova yang kasih tahu 36 loh umurnya. Jadi asal dicatat tuh 36. Umur Cinova 36. Dengan umur yang seperti itu, sekarang ini hasil tampilannya, coba lihat kayak lebih muda dari umurnya, Ci. Nah, nanti kita tanya lagi nih kelanjutannya sama Cinova. Kita lanjut ke Iis dulu nih, Iis. Oke, Iis. Iis. Nah, gini loh Iis. Sekarang ini kan ada nih orang berbagai keluhan ya. Nah, karena berlakunya work from home ya. Jadi tidak ada pemasukan sama sekali sama orang-orang. Nah, kita ketahui juga Iis ini adalah entertain di Bukit Tinggi. Nah, dia juga rencana kita mau nyanyi bareng nih sama Cinova. Nah, jadi Iis ini juga entertain. Dia juga entertain di Bukit Tinggi karena kasus sekarang ini, corona-coroni ini yang bikin semuanya jadi terhambat. Nah, itu bagaimana menurut Iis? Apakah Atomi ini membantu nggak di saat corona sekarang ini membantu nggak penambahan ya maksudnya bantuan secara keuangan membantu nggak ini? Ya sangat membantu sekali, sangat membantu. Tetap ya stay at home, tapi rekening tetap berbunyi. Nah itu yang harus dicatat sama orang-orang di luaran sana. Jadi jangan bingung ketika kita menghadapi cobaan seperti ini, jangan putus asa ya Is ya. Benar sekali. Karena selalu ada jalan keluar. Nah itu Iis sudah. Benar. Nah, karena udah berapa lama ini vakumnya nggak show lagi ini Iis? Yang pasti udah masuk 3 bulan ya. 3 bulan ya. Okay. 3 bulan benar. Nah, 3 bulan ini stres tapi saya tetap semangat dan berusaha lah ya. Tetap berusaha karena iya benar. Bukan satu pintu gitu lah. Nah, jadi di sini kita bisa menggali dan mengumpulkan pundi-pundi gitu, pundi-pundi Atomi. Iya. Berarti di sini kita intinya tidak boleh ada keputusasaan ya Is ya. Benar kita sekali. mau berjuang, pasti Tuhan akan kasih jalan. Nah, benar. Semoga banyak pengikutnya Is. Jadi Is berbagi di sini, ini loh saya. Nah, terangkan Is, ini loh saya yang dulunya punya kegiatan sekarang di rumah tetap menghasilkan. Nah, benar. Iya. Jadi sekarang Iis masih bisa menikmati hasil jerih payahnya di rumah walaupun tidak bekerja lagi. Nah, pertanyaan lagi,
apakah support leader sudah dirasa cukup untuk saat ini? Kan leader nggak cuma satu ya, ada 4, 5, 6, nah gitu. Apa support leadernya sudah sangat membantu IIS saat ini? Sangat-sangat membantu, dan tentunya saya gimana ya, menjadi inspirasi ya para leader bagi saya itu, gitu. menjadi inspirasi leader-leadernya. Lanjut IIS. Jadi saya pun jadi termotivasi gitu. Saya juga ingin loh seperti leader saya yang lain, ya tentunya gitu ya. khususnya yang hadir di malam ini gitu kan, hadirnya bagi cerita, tentunya buat yang lain jangan pernah putus asa seperti dikatakan Uni tadi. Pokoknya tidak satu jalan untuk kita meraih rezeki gitu kan. Yang penting kita tetap semangat dan berusaha gitu. Jadi berarti sangat membantu ya di saat COVID begini, di Atomi sangat ada ya membantu. Semoga bisa didengar sama yang lain, entertain yang lain yang dimanapun sekarang yang lagi non job, istilahnya non job ya, bisa menjalankan bisnis Atomi karena nggak ada kata terlambat ya Is ya. Iya benar, walaupun kita di rumah saja, nggak kemana-mana, tapi uang datang sendiri loh. Nggak perlu kita mencari keluar sana. Nggak apa-apa kita dikurung ya. Oke. Baiklah, itu kalau Iis sudah berbagi pengalamannya itu tentang dia walaupun di rumah tapi tetap omsetnya ada juga. Jadi semoga yang lain juga berkenan untuk mengikuti jejaknya Iis. Nah, kita kembali lagi ini ke Pak Sutri. Pak Sutri. Nah, kita ke para suami istri ini. Ke para suami. Iya. Nah, Brian, pas Brian yang keluar nih. Nah, bagaimana sih cara Brian menyupport sang istri? Bagaimana caranya menyupport sang istri? Iya, gimana caranya menyupport sang istri? Kan orang nggak semua ya disupport sama suami ya, jadi bisa dicontoh sama para suami yang lain. Bagaimana sih tindakannya untuk menyupport sang istri? Oke. Seperti saya sampaikan tadi, jadi terus terang saya senang juga kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak harus dia keluar rumah, tapi bisa menghasilkan. Nah, support saya sih sebenarnya lebih kepada kalau misalnya nih, contoh kayak kemarin waktu bulan April tahun 2019 itu awal kami menjalankan Atomi, itu kan kita coba gerilya nih. Artinya, iya, saya tahu. Nah, gerilya artinya begini. Kita mencoba untuk menawarkan produk ini ke semaksimal banyak orang. Nah, waktu itu kita punya target waktu itu Uni ke Bali, ke Mr. H. Nah, waktu itu kita sudah target kan, kenapa Mr. H ini kita harus kita kenalkan dengan Atomi, karena memang Mr. H ini adalah leader kita sebelumnya di MLM sebelumnya, makanya kita coba mau kenalin. Tapi waktu itu kita butuh support dari Brian yang kasih celah-celah ya. Brian yang kasih celah-celah ke Play ya. Betul. Jadi waktu itu Mr. Johnny Chung yang datang. Ya. Ko Johnny datang ke Surabaya, kemudian kami ajak untuk ke Bali. Nah, ke Bali itu nih mendarat kita kan, Surabaya ke Bali lumayan ya. 12 jam perjalanan. Nah, saya nyetir sendiri sampai berangkatnya jam 10 malam, sampai di sana jam 10 pagi. Kemudian janjiannya itu sore, jadi cuma tidur sekitar 3 jam, baru kemudian kita ketemuan untuk prospek. Nah, itu salah satu bentuknya sih. Kemudian juga kemarin waktu juga Flay ke Jakarta, dia terima mastership bulan November kalau nggak salah, di Success Academy yang di Jakarta. Ya saya ikut dampingin juga, saya bela-belain cuti supaya bisa bareng ke sana. Saksikan dia sendiri. Ada kebanggaan istilahnya ketika mastership itu diterima, bukan masalah duitnya sih, tapi memang adalah penghargaan. Pencapaian ya. Penghargaan dari Atomi yang betul-betul artinya wah, luar biasa menurut saya. Seperti itu nih. Oke itu. Ya kembali ke Pak suaminya Ebi, itu bagaimana sih cara, sama lah pertanyaannya buat bapak-bapak, bagaimana cara menyupport istrinya di Atomi, bisa jadi beliin gadget baru gitu. Beli. Pernah. Pernah.
Nah itu cara support istri, beli gadget baru katanya kan. Nah ya bisa Pak suami ceritakan itu. Dia belikan mobil baru. Selama ini sih lebih ke yang hal-hal yang non material ya. Iya. Saya maksudnya ya karena dia sudah menghasilkan duitnya sendiri, jadi mungkin lebih ke supporting psikologi, terus misalnya ada saja momen-momen tertentu dia sedang depresi, down dan segala macamnya, saya semangati lagi. Ketika dia ketemu masalah sedikit, galau lagi, kita semangati lagi. Lebih ke hal-hal yang seperti itu. Depresi nih, sering. Jadi bagaimana dia berhadapan dengan publik misalnya, gimana dia cara. Karena kebetulan saya juga pernah terlibat lama di dunia advertising, jadi kadang bagi trik juga gimana sih caranya membuat orang tertarik, seperti apa sih bahasa-bahasa yang harus dikeluarkan supaya orang tertarik dengan produk. Lebih ke situ sih. Oh, berarti supportnya itu memberi mengajari juga ya, termasuk ya mengajari caranya ini berada di cara menghadapi orang mungkin di ini cara. Jadi karena penuh tekanan kan Uni kalau bisnis yang seperti ini kan, apalagi yang bukan sebenarnya yang kita apa sih Abi bilang? Bukan basic ilmu. Iya, bukan basic ilmunya dan Uni. Ya, berarti sistemnya saling mengisi ya, suaminya mengisi, misalnya lagi apa nih mentok di sini kasih solusi. Nah, gitu. Support. Jadi kan kemarin kan Uni, saya kan berhenti bekerja. Supaya bisa di rumah kan, sebenarnya fokus di rumah. Jadi berbisnis seperti ini sebenarnya iseng-iseng Uni supaya enggak terlalu, karena saya sempat yang depresi kan Uni, yang dari awalnya punya yang bekerja terus tiba-tiba memutuskan jadi ibu rumah tangga itu peralihannya agak susah Uni, susah beradaptasi, jadi kayak sering marah kan, jadi agak lebih sering tersinggung. Cakar-cakaran nggak? Oke, enggak lah ya, nanti susah kalau cakar-cakaran. Oke, kita untuk mencairkan suasana, ini kan karena spesial momennya, walaupun nggak Valentine, walaupun nggak apa, karena di sini ada pasangan suami istri. Tadi saya sudah minta untuk menyediakan kertas sama spidol. Yang pegangnya suami. Yang pegang kertas sama spidolnya suami. Pakai pulpen aja ya, nggak ada spidol soalnya. Nah, spidol pena juga nggak apa. Ini ada yang mau ditanyakan nggak nih para atomian nih, rame di sini nih, Marlinda Karamoy. Nah, oke, kita kasih pertanyaan. Tapi sang istrinya nggak boleh ini ya, nggak boleh lirik ya. Tolong para kontestan, kita lihat ini matanya nggak ngelirik ke suaminya, jadi jangan main mata dulu. Nah, kita kasih pertanyaan buat sang suami, tulisnya di kertas. Kita kasih pertanyaan langsung 4 pertanyaan tulis di kertas, tapi nggak boleh di ini ya, nggak boleh diintip ya, Ebi sama Play. Ya Play, Ebi ya, Ebi. Halo Ebi nggak boleh ngintip ya. Sip. Nah, pertanyaan pertama, catat ya di kertasnya. Mana nih pertanyaan saya, kok hilang? Nah, ini dia. Warna kesukaan istri, jangan dilirik-lirik itu. Warna kesukaan istrinya, catat 1, 2, 3, 4, stop. Oke, pertama kali bertemu istri di mana? 1, 2, 3, 4, 5, stop. Oke, ketiga, skincare apa yang dipakai istrinya? Sebutkan 2 macam atau 3 lah, 3. Kan banyak tuh namanya ampul, globes, segala macam. Kalau nggak tahu namanya, tulis aja spesifikasinya, warnanya putih atau apa. Kita kasih waktu 10 detik. 1, 2 skincare ya yang dipakai istrinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Pertanyaan keempat, produk unggulan keluarga apa? 1 aja produk unggulan keluarganya yang wajib ada. 1 aja. Nggak boleh diintip ya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, stop.
Kita tunggu jawabannya. Kita ke Ebi dulu deh. Ebi jangan di-mute. Ebi jangan di-mute. Ebi jangan di-mute. Ayo, Ebi jangan di-mute. Nah, oke, kita buka. Nah, oke, thank you Melissa. Kita tunggu jawabannya. Ya, yang pertama, warna kesukaannya Play apa, Play? Biru. Apa tuh, Brian? Jangan dicoret ya. Brian kasih lihat. Iya. Oke, ya, terus Saya kasih gini aja, saya kasih gini. Biru, oke, checklist 1. Oke, Ebi, warna kesukaannya istrinya apa nih, Pak suami Ebi? Saya Suami Ebi Dusty warna Pink. kesukaannya, ah? Dusty Pink. Enggak, Resti Pink. Coba Pak suami mana yang ditulis? Dusty Pink. Apa? Oke. Mungkin di dalam penglihatan, oke, nggak apa-apa. Di dalam penglihatan suami itu warnanya ungu, sebenarnya pink. Dusty Pink memang agak kayak ungu-ungu begitu nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertama kali bertemu Brian. Di mana, Bi? Di mana ini Epleti? Di mana? Di kosan. Jadi ada tanteku sekos sama dia. Ah, tuh, mana dia jawabannya Brian? Oh, iya di sekret. Bos, oke. Pertama kali bertemu Ebi. Di mana? Saya di sekretariat. Di sekretariat. Kebetulan sekretariat itu tempat tinggalnya Rambo. Itu ketemu sama istri yang mana? Ayo, ketemu sama istri yang mana di kos? Nah, jambak-jambakan nanti ini pertanyaan. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Skincare yang apa yang dipakai sama istri? Minimal 2. Oke, play. HGB sama ampul absolut. Oke, Brian kasih lihat Brian. Apa nih? Glow base, ampul. Oke, benar. Nah, Pak suami Ebi, skincare yang dipakai istrinya 2 aja. Coklat putih apa nih? Coklat putih. Apa? Coklat dengan putih. Ada itu yang putih. Jangan-jangan ini si Ebi pakai kopi nih ya, kopi Arabica dipakai ya. Coklat. Yang coklat itu HGB Uni. Yang apa kulit putih? Calming, dia lihat putih itu calming. Coklat putih. Oh, calming. Oke, nggak apa-apa. Cubit. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Produk unggulan keluarga Pak suami Ebi nih. Apa nih Ebi? Produk Atomi? Ya, unggulan keluarganya apa? Kan banyak itu. Deterjen. Nah, itu. Rambo tulis Yakult. Rambo tulis Yakult. Kita nanya Atomi Pak suami, bukan Yakult. Kita nggak dibayar Yakult buat promosi. Oh, POM dia. POM, POM, oke, POM cleanser. Dia fans sekali sama POM Uni, POM Atomi. Oke, kita ke play produk unggulan keluarganya nih yang Atomi ya. Apa? Jangan bikin yang odol dong. Pasta gigi, toothpaste. Oke, coba. Nggak ditukar kan Brian kan? Enggak lah. Oke, odol bagus. Berarti pemenangnya adalah play. Hadiahnya kita terima aja. Hadiahnya kita doakan sama-sama bulan besok naik, tahun besok udah naik peringkat. Nah, amin. Oke, kita itu untuk mencairkan suasana aja. Berarti ya Atomian sejati itu memang harus kompak ya suami istri, walaupun itu coklat sama putih nggak ada hubungannya, tapi dia tahu kalau yang coklat itu glow base. Oke, jangan jambak-jambakan nanti nih Ebi ya. Oke, kita kembali sebagai untuk session penutup. Kita ada pertanyaan satu-satu lagi buat tamu malam ini. Ditutup dengan pertanyaan untuk Ciani dulu. Oke, Ciani. Ya. Nah, gini. Apa sih
sebentar. Ciani, menurut Ciani, ini kan banyak ini calon-calon leader yang akan lahir di Atomi ya. Nah, menurut Ciani itu leader itu, kata-kata leader itu dan tugas leader itu termasuk, ini adalah langsung pertanyaannya double-double ya. Nah, bagaimana sih cara leader itu mengayomi ke bawah? Dan kan ada orang, saya bukan leader yang ini, nggak bisa saya mengayomi ini, saya nggak punya waktu, kan banyak-banyak begitu. Apa sih makna leader sebenarnya menurut Ciani, dan tugas leader itu sebenarnya bagaimana? Ini banyak nih calon-calon leader, tolong didengar ya. Oke. Kalau leader itu berarti kan harus menjadi contoh. Ya, menjadi contoh ya. Satu, semangat. Kita harus selalu positif. Ya. Terus juga kita pengen kita punya member itu kan juga berhasil seperti kita. Gimana caranya supaya mereka bisa berhasil? Mungkin kita nggak bisa yang selalu berdekatan ya, nggak bisa terlalu berdekatan dengan mereka. Mungkin yang kita bisa kasih itu adalah mungkin sharing info yang produk, tentang produk lah, terus juga support dalam arti kalau misalnya ada masalah kita bantulah cari solusi, dalam arti kalau perlu sampai kita urus ke kantor, kurang lebih seperti itu ya. Terus juga yang ngajari member mandiri juga ya. Ya, itu harus sekali. Jadi mereka kan mencontoh kita. Kalau kita mandiri, otomatis downline-nya juga mandiri. Terus juga apa ya? Jangan banyak komplain. Jadi kita selalu positif. Ya, istilahnya kalau kitanya selalu mengeluh bahwa kita pun juga akan sama. Jadi kita harus sabar ya, istilahnya kita ketemu banyak orang dengan banyak karakter, juga yang mau nggak mau itu ya mengayominya ya belajar memahami gitu ya. Mungkin sulit karena kan kita apalagi yang belum pernah gitu ya, belum pernah sulit, tapi pasti akhirnya ketemu gitu ya, ketemu caranya, solusinya gimana. Nah, kita memberi diri kita tuh menjadi pembelajar sejati. Jadi mau terus-menerus belajar, jangan merasa diri itu kita harus humble gitu ya, nggak boleh sombong. Jadi istilahnya bahkan kita bisa belajar dengan member baru kita. Jangan terus selalu upline selalu benar, belum tentu seperti itu. Jadi kita harus lihat mana nih yang positif. Kita kan harus kritis ya. Kita harus kritis. Kita nggak boleh merugikan orang lain seperti itu sih. Yang orang akan ngelihat kita loh, ngelihat kita selalu konsisten, ya kan, fokus. Nah itu penting sekali. Jadi kita nggak boleh banyak brand. Nah kalau mau sukses ya kita harus fokus. Ngotot pasti, kalau nggak ngotot terlambat gitu loh. Ini kan bisnis kita harus memandang ini kita bisnis sendiri, ya. Ini bukan bisnis upline kita, itu harus mikir. Jadi kita gimana caranya supaya komunikasi juga penting sih. Komunikasi juga penting. Jadi setiap apapun leader, member, apa yang dia nggak paham, dia bisa langsung tanya ke ini, dan leader juga akan selalu harus mempunyai waktu untuk member-membernya. Tapi yang mungkin dalam konteks ya sewajarnya, jangan ya dari yang kecil juga harus diurus leader gitu ya Ci ya. Berarti leader itu memang bisa diandalkan gitu ya Ci. Iya. Oke. Jadi teman-teman Atomian bisa dengar tadi penjelasan dari Ciani, itu leader itu seperti apa. Jadi bagaimana kita harus meng-coaching juga ke bawah, karena leader adalah cerminan dari si membernya. Iya kan? Karena dia akan menduplikasi ya apa-apa yang dilakukan oleh ini. Oke Ciani, kita lanjut ini pertanyaan terakhir juga buat Cinova. Nah. Oke, Cinova, aduh. Ya. Pertanyaan terakhir buat Cinova, bisa tahu nggak ini Ci? Di sana kan ini persaingannya banyak. Persaingan maksudnya
antara kita jual Atomy nih ya dengan produk skincare yang lain, yang otomatis yang klinik punya ataupun racikan. Nah, itu tuh bagaimana sih triknya Cinova nanti ke depan agar orang-orang itu tahu ini loh Atomy bisa diandalkan. Nah, gitu. Gimana caranya tuh meyakinkan orang? Ya, trik saya dengan saya pakai, saya sering foto, sering video, dengan hasil setiap hari kan lebih bagus. Dari hasilnya itu mereka bisa lihat dan mereka tambah yakin. Soalnya pengalaman ya sekarang ya, ada seorang cici ibu-ibu lah, dia pakai barang branded. Memang untuk krim matanya aja katanya 7 juta katanya, tapi saya juga nggak tahu ya. Katanya dia memang merek mahal. Dan sekarang dia sudah coba, dia lihat temannya pakai eye creamnya Atomy itu bagus katanya. Dan dia sekarang sudah beralih ke Atomy. Dan memang ya kalau Atomy mungkin di kalangan-kalangan orang-orang yang atas mungkin mereka pikir itu Atomy biasa aja begitu. Mereka pikir Atomy murah. Ya. Tapi sebenarnya Atomy itu mahal sebenarnya, cuman kan karena itu dia tidak pakai bayar apa ya itu. Nah, dia karena kita Atomy itu dia nggak pakai biaya iklan, iya, nggak perlu brand ambasadornya siapa, karena brand ambasadornya adalah kita sendiri, ya iya, kan? Iya. Nah itu kan mungkin mereka pikir ini Atomy masih murah lah, jadi banyak ibu-ibu yang sudah pakai, tapi dia tidak mau expose, dia tidak mau kalau mereka itu dia itu pakai Atomy. Padahal dia pakai ya Cia. Padahal dia pakai. Mungkin ya pikiran saya mungkin ya gengsi atau apalah gitu. Tapi dari situ kan orang bisa lihat-lihat kan dari hasil dari apa. Di situ mereka bisa tahu bahwa itu merek dan harga itu tidak pasti dan tidak menentukan produk itu bagus dan cocok. Oke, baiklah. Oke. Dan situ kan kita jelaskan. Ya, untuk terakhir ini saya minta karena kemarin saya dengar info itu udah merebak info. Saya kan ini perigosip. Jadi saya dengar ini Cinova ini dulunya artis loh di Manado, ya kan? Iya. Untuk penutup nih kita mau dengar nih agak satu bait nih lagu Manado. Biar nih pada dengar nih, setuju nggak yang lain nih? Setuju? Halo penonton, setuju nggak? Setuju. Kenapa? Nyanyikan lagu Manado 4 bait aja, 4 bait. Ya udahlah, refren atau apa? Ya, refren aja ya. Oke, kita dengar ya. Tolong diam. Tolong sayang, jangan lepas pak kita sayang yang kita suka dan kita mau cuma Atomy. Para fansnya atau fansnya Cinova nih udah lama nggak dengar Cinova ini menyanyi, udah terobati. Oke, terima kasih ya Cinova ya, kita kontak ya Cinova ya. Kita langsung ke Iis kita gandeng nih artis berdua. Oke Iis, sebagai pertanyaan terakhir buat Iis dan siapkan juga satu bait. Putus nih. Nah, oke Iis ya. Nah, pertanyaan terakhirnya, kayaknya pertanyaan udah tuntas nih semua tadi ya. Merepotkan di saat weblog, banyak rayuan menjalankan bisnis MLM. Kayaknya ini apa target Iis buat ke depan? Target saya langkah-langkah ke depannya apa? Make a wish misalnya lah gitu. Berharap juga boleh. Langkah ke depan tentunya saya harus lebih semangat ya, lebih giat lagi. Ya.
Karena bisa dilihat ya di sini atomiannya giat semua ya. Kita Giat semua, benar sekali. Jadi langkah ke depannya tadi lebih akan giat lagi. Lebih semangat dan lebih giat lagi. Oke. Nah, ini juga buat atomian sekalian, kita juga perkenalkan ini tadi dari artis dari Manado, Cinova. Kita di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi juga punya artis. Artis atomi ini banyak, sebenarnya banyak yang lain. Cuman ini kita datangkan 2 orang, besok kita datangkan 1 RT. Oke, Iis, 1 lagu Minang sepenggal Iis. Biar pada tahu juga ya lagu Minang ya. Silakan Iis. Aduh, kalau disuruh nyanyi, bener deh. Saya demam panggung di sini. Nah, saya bukan asli ranah Minang ya. Jadi kalau untuk nyanyi Minang mungkin agak medok sedikit lidahnya gitu. Nggak apa-apa. Jadi coba Iis, jangan kalah sama Cina 46 masihnya tocer. Oke, lagu Pulanglah Udah. Pulanglah Udah. Oke, baik. Di tanah jauh, di rantauan, kini lupa, juga di Minang. Ada segitu aja. Sedap sekali. Oke, hapus dulu. Oke, sebagai pertanyaan terakhir nih buat Ebi. Oke, Ebi. Nah, SM-nya kapan nih? Halo Ebi, target kita lanjut aja. SM-nya kapan nih? Tunggu hemo-hem launching ini. Hemo-hem launching. Kasihlah, saya targetnya 2000 sekian Uni. Target SM-nya kapan? Saya target tahun ini Uni dong. Tahun ini mantap, nggak nunggu tahun. Catat ya, Play. Ebi nggak harus nunggu 2021 untuk jadi SM. Tahun ini juga. Kita kasih tantangan buat Ebi ini masih ada 6 bulan apa ya? 6 bulan ya? 6 bulan untuk sampai SM-nya. Kita aminkan bersama-sama. Tahun ini Ebi juga sampai di sales masternya Atomi. Baiklah semua para atomian. Ada yang minta lagu dangdut. Nanti kita ada sesi lagu-laguan nanti, aman. Terima kasih buat semua tamu malam ini dan juga para atomen yang sudah nonton. Ada nggak yang mau ditanyakan di terakhir ini, di season terakhir ada yang mau nanya nggak? Ada nggak? MC nyanyi. Oh, saya midnight nyanyinya, tenang. Keren. Nah, nggak ada ya pertanyaan. Kita tutup, sebelum kita tutup ada pertanyaan nggak ini? Oke, nggak ada ya. Baiklah, terima kasih para atomen yang udah setia mengikuti live kita yang santai-santai tapi bermakna ya, Play ya. Santai-santai tapi bermakna. Banyak hal positif semoga yang bisa dipetik dari sini. Nah, mulai dari pasangan, mulai dari gimana kita harus survive di saat sekarang, saat pandemik sekarang. Nah, kita bisa pelajari juga bagaimana kita ketika jatuh dan bangkit lagi itu. Ada tadi diceritakan Ciani, keterpurukan tidak akan selamanya kita resapi ya Ci ya, kita harus bangkit ya. Juga kayak Iis tadi juga ada sekarang lagi non-job istilahnya. Nah itu tetap bisa eksis di Atomi dan juga Ebi tadi punya semangat yang tinggi tahun ini, bukan bulan ini, tahun ini akan sampai di SM. Nah, oke juga Cinova, makasih waktunya Cinova. Kapan-kapan kita live lagi ya Cinova ya, jangan bosan ya. Nah, untuk ini sales masternya Atomi Play Wani, makasih banget. Nah, ada kesan terakhir mungkin mau disampaikan Play buat timnya. Pesan saya sebagai ibu dari anak-anak, saya katakan seperti itu ya. Saya sih harapannya tahun ini akan ada banyak sales master yang terlahir di bawah tim saya. Karena saya juga punya goal untuk ingin menjadi auto diamond master. Auto loh ya, Uni. Jadi saya mengharapkan dan saya memimpikan bahwa tahun ini banyak auto sales master dari tim saya yang akan
yang akan lahir. Amin. Semua, amin. Nanti kalau play-nya naik juga, nanti kita rayakan lagi ya. Kita rayakan lagi Pak Sutri yang berempat ini, karena yang satu mau naik SM di tahun ini, play juga harus misalnya naik. Nah, di tahun ini kita rayakan. Oke, terima kasih waktunya semua para tamu malam ini. Nah, semuanya hebat-hebat. Semoga kita ke depannya semakin lebih baik lagi ya. Nah, terima kasih juga ini Melisa. Closingan malam ini kayaknya kita berdoa rame-rame. Semoga COVID ini cepat berlalu dan aktivitas kita kembali normal. Amin. Amin. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Dadah, 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 dadah. Dadah. Cinova, penutup Cinova. Melisa nggak ketiduran nih. Kasih nyanyi dong berdua sama Iis nih. Terima kasih Uni Safitri. Thank you Melisa. Iya, sama-sama Ciani.